Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersatu teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 581 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak akan takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Dipersilakan duduk.
Kita kembali bernyanyi dari buku Enda nomor 650 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Pasada holong nai salut na porseai na tarjo tu sada pakiri mohoni songon daging ni Kristus sada do bagasan panjowoni paradoti hasadauni tondi pinadomuni damei. Hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Beginilah bunyinya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Marilah memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Enda nomor 681 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di ayat 2 jemaat diundang untuk berdiri. Salpuhon siang rohani aman sai pargogoy maaf di hasianganon ton di pasar tu ton di kon amalum rohakon sai usehon ton dimi tuan asa mohonang maralohon parukilona. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang ke anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 749 ayat 1. Sohonsor hani padati dongolu ni colmai Arion marlas viroha alabang ngomoani Apero masori mago namano sakrohai Son poido songgom ise pangaluani tatap mahalimu tongan dukun salpudani padan holong di rohana di sudena jolmai. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita membacanya secara responsoria. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang-orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 691 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua jemaat diundang untuk berdiri. Sahat matu Jesus saluhut nangoluki rohanang pambahenaku saluhut natikiki sahat matu Jesus saluhut sahat matu Jesus saluhut nangoluki pakeoku matangaku mangulalo monai lakanang si manjojaku sahat matu Jesus saluhut nadiriki sahat matu Jesus saluhut nangoluki Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta jemaat kita minggu ini pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 12 April 2021 sampai dengan 18 April 2021. Bisa kita lihat nama-nama yang kita pegang. Yang kedua, surat penugasan atau calon pendeta Willy Tampu Bolon STH. Sesuai dengan surat penugasan yang masuk ke HKBP Resort Banjarmasin, calon pendeta Willy Tampu Bolon STH pindah tugas pelayanan dari HKBP Resort Banjarmasin dan akan melanjutkan tugas pelayanan di Biro Kepekabaran Injil Sending HKBP, dan pada hari ini acara pemberangkatan dilakukan di HKBP Resort Banjarmasin. Oleh karena itu, pada minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan amplop sebagai bentuk terima kasih dalam pelayanan calon pendeta Willy Tampu Bolon di HKBP Resort Banjarmasin. Yang ketiga, persembahan untuk bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan surat pengembalaan yang disampaikan oleh Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan juga Preses HKBP Distrik 27 Borneo, Pendeta Mangido Tua Pandiangan STH tentang bencana alam di Nusa Tenggara Timur pada waktu yang lalu. Maka pada Minggu 25 April 2021 yang akan datang, kita akan mengumpulkan persembahan amplop
yang akan kita sampaikan kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur, secara khusus kepada jemaat AGBP dan masyarakat yang menjadi korban pada bencana alam tersebut. Keempat, mengaridit penambahan calon situa. Mulai minggu ini Perhala 2 akan melakukan kegiatan mengaridit atau penambahan calon situa di gereja kita. Oleh karenanya untuk setiap week memberikan usul nama-nama jemaat yang akan diusulkan menjadi calon situa di gereja kita. Terima kasih. Yang berikut daftar sumbangan spontanitas pembelian tanah di samping gereja. Bisa kita lihat daftar-daftarnya. Demikianlah tikting atau warta jemaat kita pada minggu ini. Kita bernyanyi di Ribu Kanda 470 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, vaksinasi di negara kita sudah semakin maju, sudah berjalan lancar. Tetapi kita masih harus tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita bisa segera memutus rantai penyebaran virus corona ini. Dan sekali lagi puji Tuhan, ini yang kedua kali kita melakukan ibadah online di HKBP Jati Murni ini. Walaupun jemaat ini masih relatif muda, tetapi kita terus berdoa agar melalui jemaat ini kerajaan Allah semakin disebarluaskan. Sekarang mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Misericordias Domini hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 106 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Misericordias Domini, yang diambil dari Mazmur 33 ayat 5b yang berbunyi, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan itulah yang dinyanyikan oleh pemazmur di Mazmur 106 ini. Karena di ayat pertama dia mengatakan sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu kita seluruhnya diajaknya, mari bersyukurlah kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa rupanya kasih kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi si pemazmur? Untuk memperjelasnya saudaraku, mari kita harus membacanya mulai dari pasal 105 ayat pertama hingga pasal 106 ayat 48. Di sana kita akan melihat memang kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel itu tidaklah terhitung. Karena dahulu bangsa Israel itu bukan apa-apa. Bahkan mereka hanyalah bangsa budak di tanah Mesir. Tetapi oleh kuat kuasa Tuhan mereka dibebaskan dan diantar ke tanah Kanaan yang sangat subur dan makmur itu. Lalu Tuhan membentuk mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani di seluruh dunia. Semuanya itu dilakukan oleh Allah karena Dia baik dan berkasih setia terhadap Israel. Dan tidak ada Allah lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan yang berikutnya saudaraku, ternyata sikap Israel terhadap Allah seperti air susu dibalas dengan air tuba. Karena setelah mereka makmur dan besar di tanah Kanaan, kemudian mereka meninggalkan Allah dan pergi menyembah dewa-dewa, ilah-ilah yang lain. Mereka tidak lagi menghiraukan hukum Taurat. Dan walaupun Tuhan terus memanggil mereka melalui para nabinya, mereka tidak mau mendengarkan. Karena itulah perilaku mereka juga sudah lebih jahat dari bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, bila orang lain melakukan hal seperti itu kepada kita, apa yang akan kita lakukan kepada dia? Kita pasti sudah tahu jawabannya, bukan? Yaitu harus menghukum mereka. Tetapi saudaraku, disitulah kehebatan kasih setia Allah Yahweh kita. Walaupun Israel itu terus menerus memberontak, tetapi Allah terus mengampuni dan memberkati mereka. Itulah kasih setia, itulah chesed, yaitu kasih yang tidak punya limit. Kasih yang unkondisional, yang tidak bergantung kepada perilaku Israel. Kasih yang tidak lekang oleh apapun. Itulah kasih setia yang dikatakan di Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan di Yesaya 54 ayat 10 Allah Yahweh mengatakan lagi, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Itulah Allah Yahweh kita. Tetapi saudaraku, masih ada lagi kasih setia yang lebih besar bagi kita dan bagi seluruh dunia ini. Ketika dunia ini dan kita sudah sangat dalam jatuh ke dalam dosa, dan sebenarnya kita hanya menunggu hukuman atau murka Allah, dan tidak ada yang bisa melepaskan kita dari hukuman itu. Tetapi saudaraku, justru ketika itulah Allah menunjukkan kasih setianya. Coba bayangkan saudaraku, untuk menyelamatkan manusia yang penuh dengan dosa yang harus dihukum tadi, justru Allah mau mengutus anaknya sendiri menjadi manusia yang mau menderita hingga mati tersalib. Mengapa Allah mau melakukan semuanya itu? Tidak ada alasan lain, semata-mata hanya karena kasihnya yang tak terhingga, seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16 itu. Dan hebatnya lagi,
Setelah Yesus menyediakan keselamatan bagi dunia melalui kematian dan kebangkitannya serta kenaikannya ke sorga, keselamatan itu ditawarkan kepada seluruh dunia, diberikan secara gratis, diberikan sebagai hadiah. Sehingga siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus itu, dia sudah pasti diselamatkan. Dosanya sudah pasti diampuni. Dan bila dia meninggal, Yesus pasti membawa dia masuk surganya. Luar biasa, bukan? Itulah kasih setia. Itulah khasiat Allah. Karena itu seperti sudah pernah saya khotbahkan, penulis Philip Yancey di bukunya Keajaiban Kasih Karunia itu, dia mengatakan, hanya Allah orang Kristen yang memberikan keselamatan secara gratis. Dan beliau melanjutkannya lagi dengan mengatakan, hanya kekristenan yang berani membuat kasih Allah itu tanpa syarat. Itulah sumbangan terbesar kekristenan bagi dunia. Dengan kasih karunia itu saya merasa Tuhan menerima saya merasa Tuhan memiliki saya, memeluk saya, meyakinkan saya, dan tidak akan pernah melepaskan saya. Bahkan walaupun dia sama sekali tidak terkesan dengan saya. Kasih karunia itu diberikannya kepada orang yang tidak layak menerimanya, dan saya adalah salah seorang dari mereka. Itulah anugerah yang ajaib itu. Dan itulah yang diserukan oleh nama minggu kita, Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila Allah kita adalah Allah yang seperti itu, masih adakah kita yang ragu-ragu untuk menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Masih adakah dari antara kita yang mau meninggalkan Dia karena tergoda oleh jabatan, oleh wanita cantik, atau oleh harta dan lain-lain? Saudaraku, selanjutnya setelah Israel dan kita mengenal dan merasakan kasih setia Allah tersebut, maka nats ini mengatakan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari hitunglah semua yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Jangan melupakan sejarah, kata orang lain. Jangan menjadi malin kundang. Jangan sesudah hari panas lupa kacang akan kulitnya. Tetapi mari hitung. Maka kita pasti akan mengagumi. Hitung berkat dan kasih Tuhan. Maka kita akan selalu bersyukur. Itulah yang kedua yang harus kita lakukan. Yaitu seperti dikatakan di ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yang diserukan Paulus juga di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu saudaraku, hari ini juga kita harus seperti itu. Mari hitung segala berkat Tuhan yang sudah tercurah bagi kita masing-masing sejak kita dilahirkan ke atas dunia ini. Bahkan mulai dari kandungan ibu kita hingga hari ini. Terutama saudara-saudaraku, dengan segala yang kita alami pada masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin banyak dari antara kita yang sudah kehabisan air mata, menangisi kepergian orang yang kita cintai. Atau mungkin kita pernah terinfeksi. Atau mungkin kita kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Mungkin usaha kita, bisnis kita menjadi hancur. Mungkin anak-anak kita susah diatur karena bosan belajar dari rumah dan lain-lain. Tetapi lihatlah saudaraku, Tuhan memperbolehkan kita melewati semuanya itu. Dan kita masih bisa bernafas dan hidup sampai detik ini, bukan?
Walaupun di antara kita mungkin ada yang harus merangkak, yang harus tertatih-tatih atau ngos-ngosan, bahkan mungkin sempat jatuh pada masa pandemi itu. Saudaraku, bila kita selamat hingga hari ini, siapakah yang melakukan semuanya itu? Apakah kita bisa mengatakan, ya saya karena saya pintar menjaga kesehatanku dengan ketat mengikuti protokol kesehatan? Oh tidak, saudaraku. Karena tenaga-tenaga medis pun terpapar dan bahkan meninggal juga. Atau kita katakan karena hartaku banyak? Oh tidak, karena para miliarder juga menjadi korban. Atau kita katakan karena kesalehanku? Oh tidak juga, karena banyak orang yang lebih baik dari kita, orang yang lebih benar dari kita ikut juga terpapar. Lalu karena apa, saudaraku? Bukankah hanya karena kasih karunia Allah semata? Saudaraku, bila kita mengakui bahwa semuanya itu hanya karena kasih setia Allah semata, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada, tidak lain, tidak bukan, hanya mengucap syukur senantiasa kepada Allah Yahweh kita. Dan sebenarnya tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengucap syukur kepada Allah. Karena itu saudaraku, mulai hari ini jadikan mengucap syukur itu menjadi kebiasaanmu, menjadi budaya hidup kita, dan rasakanlah hasilnya. Orang-orang yang rajin mengucap syukur akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang berlimpah ruah lagi. Itu yang pertama. Yang berikutnya, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah seperti seruan nats ini di ayat 2, yaitu memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Apa yang kita alami dari Tuhan ternyata tidak boleh kita simpan hanya untuk diri kita sendiri, tidak. Tetapi kita diajak, mari beritakan, ceritakan semua keajaiban, mujizat, segala berkat, segala kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan itu. Ceritakan, beritakan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kepada tetangga kita, kepada sanak saudara kita, kepada teman sekantor kita. Itulah menjadi kesaksian pribadi kita. Dan bila kita mau memberitakan itu, seperti dikatakan oleh Bapak Rick Warren itu, kesaksian pribadi kita tentang perbuatan Yesus bagi diri kita, itu bisa menjadi jembatan, menjadi jalan bagi Tuhan Yesus untuk memasuki hidup orang lain. Sehingga mereka menjadi percaya. Sehingga mereka menjadi menerima Tuhan Yesus itu. Dan itulah salah satu cara kita untuk mengabarkan Injil Yesus. Tetapi ingat saudaraku, dalam kesaksian pribadi hanya Allah, hanya kasih karunia Allah yang harus kita beritakan, bukan kita. Dan yang keempat yang harus kita lakukan saudaraku, bagi orang-orang yang sudah menghayati khesed kasih setia Allah itu, kita harus melakukan seperti apa yang dikatakan di ayat 3. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Orang yang sudah menghayati kasih karunia Allah harus berpegang kepada hukum Taurat. Karena berpegang pada hukum Taurat itu sama dengan mengasihi Tuhan. Seperti dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dikatakan juga di Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23. Berpegang pada hukum Tuhan itu sama dengan membuahkan buah-buah iman. Dan salah satunya dari buah-buah iman itu adalah melakukan keadilan di segala waktu. Mengharamkan segala perbuatan yang tidak adil. Mengharamkan segala
perbuatan yang tidak baik, tetapi berusaha membuat seluruh hidup kita menjadi puji-pujian, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan bila demikian tentu sekali orang-orang akan menyukai kita. Itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Karena dengan perilaku seperti itu kita sudah bisa menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Dan yang terakhir saudaraku, bila kita sudah menghayati kasih setia Allah, maka di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan tugas kita adalah berdoa syafaat agar Tuhan mencurahkan kasih setianya bagi bangsa kita, agar Tuhan memenuhi bangsa kita dengan segala kemakmuran dan kesejahteraan. Kita tidak boleh egois. Banyak orang bila hidupnya sudah terberkati, maka mereka sulit mendoakan orang lain. Mereka sulit memberkati orang lain. Bahkan ada yang menjadi iri dengan kemakmuran orang lain dan berusaha menjatuhkan orang itu. Tetapi kita yang sudah mengalami, menghayati kasih setia Tuhan, kita wajib mendoakan orang lain agar Tuhan menganugerahkan kemakmuran bagi semua orang. Itulah bukti bahwa kita sudah menerima kasih setia Tuhan. Yang menerima kasih setia Tuhan turut harus wajib mendoakan kepada Tuhan agar Tuhan juga mencurahkan kasih setianya kepada semua orang. Karena itu saudaraku, misericordias Domini, bumi penuh kasih setia Tuhan. Mari kenali, hayati, dan syukurilah kasih setia Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, karena bumi dan hidup kami sendiri penuh dengan kasih setiamu, terutama dengan keselamatan yang Engkau berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami mengenal dan menghidupinya, sehingga kami mau terus bersyukur kepadamu, dan kami mau berkasih setia kepada semua orang, terutama bagi bangsa kami. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, biarlah berkat-Mu terus turun atas kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, terutama di masa sulit akibat pandemi ini. Karena Engkaulah Gembala Agung kami yang pasti membawa kami ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Ya Tuhan, lawat dan sembuhkanlah teman-teman kami yang sakit, terutama yang sedang terinfeksi COVID-19. Kuatkan iman mereka. Dan berkatilah vaksin yang sudah dan akan kami terima. Biarlah itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk menjauhkan kami dari virus corona ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah bangsa kami, agar semuanya menjadi hidup sejahtera dan bahagia, serta penuh kedamaian, saling menghormati dan saling membantu. Berilah hikmat-Mu bagi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan kami dari pusat hingga RT RW, agar mereka memimpin kami dalam takut akan Tuhan. Dan berkatilah juga saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Biarlah melaluinya ikatan persaudaraan kami sebagai sesama anak bangsa semakin kokoh. Berkati juga seluruh gereja-gereja-Mu, terutama para pelayan-pelayannya, para hamba-Mu yang melayani gereja-Mu, sehingga semakin hari iman umat-Mu semakin dewasa dan jumlah orang percaya semakin bertambah. Terpuji namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Tetapi janganlah kehendak kami, kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 512 ayat 1 dan ayat 5 sambil mengumpulkan persembahan.
no dohotlah tahi holong ni rohana di pasang namura luhut di banton di nai dung di sesa utang di dosa tai ha anggi rohamu sude ta arahon madonga tabe ha anggi daunang jonok be haratu jolo nadonganmu sude dung nasai do halalas ni rohaki anggo mulak tuku haku dongani rapta puji matu hata Jesusi ala tapamu senatu surgowi ha anggi rohamu sude ta arahon madonga tabe ha anggi rononok be haratu jolo nadonganmu sude. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua nyawa juga hidupku harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya.
Amang, inang, remaja, naposo bulung, serta anak-anak kami sekolah minggu. Semoga kita semua diberikan Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan sukacita, diberikan Tuhan umur yang panjang dan juga rezeki. Dan biarlah dalam aktivitas kita sepanjang minggu ini, Tuhan beserta dengan kita. Biarlah nama Tuhan yang semakin kita muliakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Oras.